Pemirsa, PMI Blitar Jawa Timur menemukan 81 kantong darah dari 5.000 pendonor diketahui terpapar sejumlah virus seperti hepatitis dan HIV. Meskipun demikian, pihak PMI menyatakan seluruh persediaan kantong darah aman dari paparan berbagai virus yang membahayakan bagi penerima. Dan pemirsa, untuk penjelasan lebih lanjut kita akan langsung membahas dengan Kepala PMI Kabupaten Blitar, Dr. Christine Indrawati. Dr. Christine, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya, kita mau konfirmasi terlebih dahulu. Sebenarnya apakah benar ada penemuan 81 kantong darah yang terpapar virus dan virus apa saja kalau bisa dijabarkan? Iya benar. Jadi dalam kurun waktu mulai Januari 2019 sampai bulan Agustus 2019, memang kita dapatkan 81 kantong yang reaktif dari sekitar 5.600 kantong darah pendonor. Dan secara standar memang kami harus melakukan seleksi darah yang didonorkan itu terhadap 4 penyakit. Jadi ada hepatitis B, sifilis, dan HIV. Itu secara standar begitu memang. Cuman memang untuk kurun 2019 ini ada peningkatan di jumlah HIV positifnya. Itu. Memang seperti biasanya, ini apa yang dilakukan PMI untuk men-screening atau memfilter setiap kantong darah yang masuk ke PMI? Oke, saya cerita sedikit alur untuk donor ya Mbak ya. Ini mungkin Ya, boleh dokter. Bermanfaat untuk masyarakat yang belum pernah mendonorkan. Kalau yang sudah donor pasti sudah tahu. Jadi pendonor kalau datang mau donor itu harus mengisi lembar inform consent. Di dalam lembar inform consent itu akan ditanyakan riwayat penyakit, riwayat kesehatan calon pendonor. Kemudian ini bergantung dari kejujuran pendonor memang. Apakah dia mau kadang-kadang juga bisa nggak jujur kan dok ya? Iya. Kemudian setelah dari mengisi inform consent, calon pendonor akan berhadapan dengan petugas kami yang akan melakukan wawancara sekaligus melakukan pemeriksaan tensi dan cek HB, kadar HB-nya. Nah, dalam wawancara ini biasanya kita pastikan apakah benar-benar calon pendonor tidak punya riwayat penyakit terdahulu yang memungkinkan dia tidak diizinkan untuk donor. Kemudian kalau sudah lolos dari wawancara, dilakukan proses pengambilan darah. Wawancara dan cek tensi HB tadi ya. Kemudian dilakukan pengambilan darah. Setelah pengambilan darah, pendonor boleh pulang, sementara darah yang didonorkan ini itu akan masuk ke dalam lab screening kami. Lab screening kami ini lab IMRTD untuk melakukan screening terhadap infeksi menular melalui transfusi darah. Nah, ini secara standar memang yang kita diperiksa itu adalah 4 penyakit tadi, hepatitis B, HIV, dan sifilis. Kemudian dari lab screening, darah yang lolos screening dalam arti bersih itu akan masuk ke dalam blood bank kami yang siap untuk didistribusikan. Sementara yang tidak lolos artinya ada reaktif, bahasa kami adalah reaktif ya. Itu masuk ke TPS tempat penyimpanan sementara yang siap untuk dimusnahkan. Kami bekerja sama dengan pihak itu. Begitu. Jadi tindak lanjutnya setelah ini ada 81 kantong darah yang terpapar virus berarti seperti apa? Yang jelas 81 kantong sudah kita musnahkan ya. Dimusnahkan itu seperti apa sih dok biasanya kalau misalnya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak takut gitu sebenarnya? Dimusnahkan itu dibakar di insinerator. Jadi karena kami tidak punya, itu kami bekerja sama dengan pihak ketiga mereka yang mengambil dan memusnahkan darah itu, begitu. Jadi dibakar begitu ya? Iya. Dan masyarakat pada saat membutuhkan darah itu tidak sesimpel, saya minta golongan darah B, kami butuh golongan darah O, tidak begitu ya Mbak ya. Jadi kan kalau ada pasien di rumah sakit membutuhkan, biasanya keluarganya diminta untuk ke kami, ke PMI atau mengambil di BDRS rumah sakit kalau sudah ada, itu dengan membawa sampel darah. Sampel darah itu pun beridentitas bersama dengan belangko permintaan darah. Nah, petugas kami setelah menerima itu akan melakukan cross-match antara darah pasien dengan darah yang akan didonorkan. Kita lihat kecocokannya.
sudah Oke. memungkinkan normal atau tidak ada reaksi begitu, dan itu butuh waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam untuk melakukan cross match ini, sehingga darah Jadi yang sebenarnya di bawah sudah benar, itu ambilnya dari darah kami yang sudah lolos screening, jadi kan pasti sudah steril begitu. Jadi darah kita yang dimintai, misalnya kita minta donor itu juga di screening, dan darah yang akan memberikan darah itu juga di screening. Jadi Di-screening, pemirsa atau iya. masyarakat tidak perlu takut ya. Iya betul Mbak. Ketakutan Itu lainnya dari standar pemirsa tadi yang vaksinasi. dokter juga sudah jelaskan adalah kantong darah itu tidak dibuang sembarangan tetapi dibakar, begitu ya dok ya? Iya betul. Oke, kalau menurut data dari PMI Blitar sudah ada integrasi data mungkin pendonor agar hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari? Iya, jadi kami melakukan pendataan untuk pendonor yang reaktif ini tadi. Dan data itu rahasia ya Mbak ya, jadi kami tidak woro-woro ke orang-orang si A, si B ini yang reaktif tidak, tapi kami panggil yang bersangkutan secara pribadi, karena itu standar SOP di kami. Kalau ada pendonor yang reaktif itu kita panggil dengan surat, jadi langsung kepada yang bersangkutan. Itu gunanya pada saat mengisi inform konsen, kami sangat membutuhkan kejujuran dari pendonor untuk mengisi NIK, ada nomor induk kependudukan, kemudian data nama dan alamat yang benar. Sehingga pada saat ada kejadian seperti ini, ada darah yang reaktif, kami bisa melakukan hubungan kepada yang bersangkutan melalui surat, kita panggil. Kemudian saat pemanggilan itu akan ketemu saya secara pribadi untuk saya sampaikan bahwa oh ya darahnya bapak atau ibu itu reaktif, sehingga panjenengan tidak diizinkan lagi untuk berdonor, dan kita sarankan untuk melakukan pengobatan atau tindak lanjut ke rumah sakit. Ya, Itu yang kami baik Dr. lakukan. Christine Indrawati, Kepala PMI Blitar, terima kasih penjelasannya agar Terima masyarakat kasih. tidak takut dan juga tetap aman dalam bertransfusi darah. Selamat pagi Terima dan kasih. selamat Selamat beraktivitas. pagi.